pengenalan CSS-nya, yang dimana mungkin nanti di HTML ini kita mengenal tentang media. Nah, media itu diantaranya ada tiga, yaitu ada media gambar, media video, dan media audio. Nah, kemudian untuk media gambar itu tag HTML-nya itu seperti ini, image eh, src sama dengan image.jpg. Nah, untuk memasukkan image-nya bisa lewat link tadi yang sudah dijelaskan sama Tevaija, dan juga bisa seperti ini disimpan di satu folder beserta dengan HTML-nya gitu. Nah, untuk atributnya tuh src menentukan sumber gambar, dan alt ini untuk memberikan teks alternatif yang bila mana ketika nanti ditampilkan di HTML-nya tidak muncul, kita nggak bingung gitu, oh ini gambar yang mana sih gitu. Dan di sini buat kayak istilahnya nge-trigger bahwa si image itu namanya apa gitu dengan deskripsi gambar tersebut. Nah, kemudian Apun, Punten Kang Haris, suaranya terlalu kecil. ya, eh, maaf, sebelumnya, nah di kita ini di media tuh ada tiga ya teman-teman. Nah, ada media gambar sama media video, dan yang ketiga itu ada media audio dan video gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin di media gambar ini ada tag HTML yang dimana ada atribut, ada dua atribut yang itu src atau source dan alt. Nah, src ini tuh buat untuk menentukan sumber gambar gitu, yang bila mana kita mau import gambarnya dari online atau dari yang kita punya di foldernya gitu. Nah, dengan catatan kita harus eh, apa namanya ngesatuin antara gambar tersebut dengan si file si HTML-nya dalam satu folder gitu. Nah, untuk pemanggilannya itu eh, menggunakan atribut src yang nge-redirect ke image.jpg. Nah, ini untuk namanya itu image, bebas mau misalnya eh, namanya mau apa, logo misalnya atau lain dan lain-lainnya gitu. Nah, dot JPG ini ekstensi dari si gambar tersebut gitu, ada JPG, .png dan sebagainya. Nah, untuk alt ini itu memberikan teks alternatif yang bila mana waktu kita misalnya di websitenya itu tidak muncul, kita nggak bingung gitu. Oh, ternyata ada deskripsi gambarnya gitu, bahwa si misalnya logonya itu nggak muncul gitu. Nah, kita kasih aja alt ini buat nge-trigger supaya biar kita tahu itu si foto si tag image itu buat nyimpen gambar apa gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada audio. Selain gambar juga eh, audio juga, HTML juga mendukung audio. Nah, untuk audio kita bisa menggunakan tag audio. Cara penggunaannya mirip dengan tag video. Di dalamnya bisa kita tambahkan tag source. Nah, maksudnya di sini ini ada audio ya, elemen audio yang digunakan untuk menyematkan file audio dalam sebuah halaman web. Sama seperti tadi yang ke image kan ada source gitu, source untuk nge-redirect ke image-nya. Nah, ini juga bisa kita audio MP3 atau MP4 gitu. Nah, untuk tipenya itu audio, dan ada audio tipe slash MPG itu. Nah, ketika elemen ini memerlukan atribut controls untuk menampilkan kontrol audio kepada pengguna seperti play, pause, dan volume. Nah, seperti contohnya mungkin kalau misalnya kita voice note voice note di WA gitu. Nah, itu seperti itu gitu audionya. Ada untuk tombol play, pause, dan kurang lebih ada volumenya gitu. Nah, untuk teks sendiri yang ada di browser ini nih, browser Anda tidak mendukung elemen video, itu gunanya untuk eh, teks yang akan ditampilkan jika si browser teman-teman semua tidak mendukung gitu, bahwa ada tag elemen video di audio di situ gitu. Nah, untuk selanjutnya
video. Nah, selain gambar sama audio tadi juga di HTML juga mendukung gitu untuk menampilkan sebuah video di halaman web yang kita buat. Namun perlu diperhatikan juga tidak semua jenis video bisa dijalankan oleh web browser dan mungkin biasanya defaultnya format video yang banyak digunakan adalah MP4, MP4 atau WebM atau OZZ gitu. Nah, untuk menampilkan video kita bisa menggunakan tag video. Nah, untuk tag video sendiri itu seperti ini sama sama seperti audio tadi dengan dibuka tag audio dan tag penutup videonya dan untuk controls. Nah, video ini, nah tag ini digunakan untuk menyematkan konten video di halaman web. Nah, kontrol ini sama seperti tadi teknisnya untuk menambahkan seperti play, pause, dan volume. Nah, contohnya kalau teman-teman lihat YouTube atau mungkin video sebagainya di website, nah seperti itu dibuatnya dari tag dasarnya seperti itu gitu. Nah, untuk selanjutnya ada pengenalan HTML. Nah, pengenalan HTML ini singkatannya CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheet yang dimana HTML digunakan untuk membuat struktur konten web secara semantik dan CSS ini untuk memberikan style atau gaya atau mungkin layout tata letak pada konten di HTML. Nah, contohnya mungkin bisa kita untuk menggunakan CSS untuk mengubah font, untuk size, color gitu dan lain-lainnya pada konten HTML yang kita buat. Nah, mungkin bisa diperhatikan gambarnya mungkin teman-teman semuanya. Di sini ada perbedaan antara pakai CSS dan tidak gitu. Nah, kalau misalnya tidak pakai CSS itu, nah defaultnya itu bakal nanti si HTML-nya itu bakal hitam gitu, kayak seperti paragraf dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau kita misalnya sudah pakai CSS, nanti akan bisa berwarna seperti ini gitu. Nah, mungkin untuk struktur dasarnya tuh seperti ini. Ada ada selektor, ada properti, dan ada nilainya. Nah, untuk itu caranya gimana gitu. Nah, selektor itu eh, gunanya untuk memilih apa yang mau di styling gitu. Misal kita mau ngerubah warna si paragraf dari awalnya hitam jadi biru gitu. Kita di selektor dulu. Nah, properti contohnya color. Nah, misalnya paragrafnya kita mau ubah jadi blue, jadi misalnya color blue gitu. Nah, dan nilai CSE-nya itu luas. Nah, untuk lebih detailnya mungkin di selektor ini kita ada 6, yaitu selektor tag, selektor class, selektor ID, selektor atribut, terus selektor keturunan, selektor gabungan gitu. Nah, untuk selektor tag ini atau tipe selektor itu menggunakan nama tag yang HTML gitu untuk memilih elemennya. Contoh misalnya ini P ini kan Pak tag HTML. Nah, kita panggil gitu di CSS-nya untuk merubah si paragraf itu. Kita mau diapain si paragraf itu. Nah, di sini contohnya paragraf itu akan berubah warna menjadi warna biru gitu. Yang asalnya defaultnya warna hitam. Nah, yang kedua untuk selektor kelas. Nah, untuk selektor kelas ini menggunakan kelas HTML untuk memilih elemen. Nah, contohnya tuh kalau misalnya kelas kan kalau di div kan kelas name. Nah, untuk manggil memanggil sebuah kelas name yang ada di HTML, nah di CSS-nya itu cukup pakai titik seperti ini, titik dot highlight. Nah, untuk ini tuh
merubah background color dari si class name yang bernama highlight ini berwarna kuning seperti itu. Nah, mungkin untuk ada yang ketiga itu selektor ID yang dimana ID HTML untuk memilih elemen. Nah, tadi kan kalau misalnya yang di kelas itu pakai titik ya di depannya. Nah, untuk kalau ID selektor ini tuh gunanya pakai pagar seperti ini nih atau hashtag mungkin. Nah, eh, pagar main header ini dan mungkin ini untuk merubah font size propertinya propertinya font size dan nilainya adalah 24 pixel gitu. Nah, nanti berarti yang seluruh ada di ID main header ini font size-nya itu berukuran 24 pixel ini gitu. Dan yang keempat itu ada selector atribut yang dimana memilih elemen berdasarkan atribut dan nilai atribut gitu. Nah, contohnya itu seperti yang di atas, misalnya input, type teks. Nah, untuk background, nah semua inputan yang tipenya teks, nanti teman-teman semua misalnya buat input tipenya teks, ingin dirubah nih warnanya. Nah, caranya tinggal pakai selektor atribut ini input types sama dengan teks atau mungkin number dan sebagainya. Mau diapain gitu propertinya, misalnya mau diubah warnanya jadi like yellow gitu. Nah, contohnya ini semua inputan yang tipenya teks kan berubah warna gitu aja. Jadi like yellow. Nah, untuk selanjutnya itu ada selektor keturunan gitu. Ini lebih spesifik lagi, misalnya di dalam sebuah div itu ada paragraf. Nah, di semua div yang ada paragrafnya itu akan eh, propertinya akan margin gitu. Margin itu seperti ada jaraknya gitu dengan nilai 20 gitu, memilih elemen dari elemen ke lainnya gitu. Untuk selanjutnya itu ada selektor gabungan yang dimana mungkin gabungan div div eh, di sebuah div atau div dengan class name highlight dan paragraph itu propertinya bernilai hijau gitu atau colornya warnanya hijau gitu untuk menggabungkan beberapa selektor untuk memilih elemen secara lebih spesifiknya. Nah, untuk penambahan CSS itu sendiri itu ada tiga macam ya. Yang pertama ada internal, yang kedua ada eksternal, dan yang ketiga ada inline. Nah, harus yang digunakan harus yang mana gitu. Nah, untuk yang internal CSS ini tuh cocok untuk halaman dengan satu gaya khusus dan tidak ingin membuat file CSS terpisah. Jadi kita kasih kode CSS-nya di dalam satu dengan ngegabung gitu sama HTML-nya. Kalau eksternal itu yang terbaik untuk proyek besar dengan banyak halaman sehingga gaya dapat dikelola dan diterapkan secara konsisten di seluruh situs websitenya. Nah, inline CSS ini cocok untuk gaya lebih spesifik yang hanya berlaku pada satu elemen HTML tersebut gitu. Misalnya kita mau rubah P-nya, paragrafnya aja warnanya biru gitu. Nah, cocok buat pakai inline CSS ini. Nah, untuk internal sendiri itu cara CSS internal CSS itu dimulai dari ditulis dari text style yang ini text style di dalam bagian head dari dokumen HTML. Nah, metode ini tuh berguna jika teman-teman semuanya ingin mengaplikasikan gaya pada seluruh halaman, tapi mager gitu buat mi- eh, buat file CSS terpisah gitu. Nah, jadi bisa
satuin style sama tag HTML-nya gitu. Nah, kemudian ada eksternal CSS yang dimana eksternal CSS itu ditulis dalam file CSS terpisah. Jadi teman-teman setelah buat file misalnya namanya index.html, teman-teman harus buat lagi yang namanya style.css. Nah, kemudian langsung diinputkan saja gitu ke HTML-nya dengan cara menggunakan link URL-nya adalah style sheet yang dimana akan nge-redirect ke file yang CSS teman-teman yang dibuatnya gitu. Nah, kemudian teman-teman tinggal buat aja gitu. Misalnya H1 Hello World ini akan berubah menjadi warna biru dan teks lainnya akan ke tengah gitu. Posisi posisi H1 ini bakal di tengah-tengah gitu dan tag paragraf, font size-nya misalnya ukuran paragrafnya itu akan jadi 20 pixel dan warnanya warna dari si paragraf ini adalah paragraf yang ini nih, itu akan berubah warna jadi warna merah gitu. Dan untuk selanjutnya ada inline yang dimana inline ini tuh ditulis langsung gitu di dalam elemen HTML menggunakan atribut stylenya gitu. Nah, metode ini tuh digunakan untuk memberikan gaya pada elemen tertentu tanpa memengaruhi elemen yang lain gitu. Nah, contohnya mungkin inline CSS ini tuh di sini. Kita bisa juga nge-styling lewat si HTML-nya langsung gitu. Yang dimana H1, H1 ini stylenya color warnanya akan menjadi biru gitu. Si Hello World ini tuh jadi warna biru gitu dan paragrafnya akan menjadi warna merah gitu dan paragrafnya itu di sini kasih propertinya itu adalah font size untuk membesarkan fontnya gitu. Jadi ukuran ukuran size dari sebuah paragraf ini tuh ukurannya jadi 20 pixel gitu. Nah, mungkin sekian mungkin untuk pengenalan CSS-nya. Bila ada yang mau ditanyakan silahkan dan mohon maaf juga kalau misalnya suaranya agak gimana gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kang Haris. Jika ada yang ditanyakan, silakan bisa bertanya di kolom chat ataupun raise hand. Untuk sesi tanya jawab sampai dengan pukul 10, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya.